selamat malam semuanya. Balik lagi sama Elsa di podcast Lord yang ketiga. Nah, kali ini Elsa nggak sendirian loh. Elsa bakal ditemani sama Mas Ander, Mas Aji, dan Mas Surya. Halo. Halo. Halo Mas Halo. Surya. Ya, Nah, halo Mbak Elsa. kali ini apa sih yang kita bahas? Nah, kali ini tuh kita bakal sedikit sharing nih bagaimana tips cara magang ke luar negeri bareng Mas Anak Agung Adiwirya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Halo semuanya. Nah, ngomong-ngomong tentang magang di luar negeri nih, Mas. Aku tuh kepo banget nih. Kenapa Mas Wirya tiba-tiba bisa kepikiran nih mau magang ke luar negeri? Ya, baik Mbak Elsa, terima kasih atas pertanyaannya. Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya merasa terhormat sekali bisa masuk di podcast dari Mbak Elsa. Nah, jadi saya itu adalah alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha dan kebetulan saat semester 6 itu ada bukaan pendaftaran untuk magang di luar negeri. Nah, di sana ada pilihannya untuk di Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga di Jepang. Dan kenapa saya memilih untuk magang di luar negeri, tepatnya di negara Vietnam? Karena menurut saya Vietnam adalah salah satu negara yang cukup maju untuk di bidang teknologi yang kebetulan juga selaras dengan pendidikan yang saya tempuh, yaitu di Diploma 3 jurusan Manajemen Informatika. Jadi sangat sinkron dengan jurusan saya. Dan untuk magangnya itu saya juga berada di salah satu perusahaan teknologi yang ada di Vietnam. Seperti itu Mbak Elsa. Nah, mungkin Mas Surya bisa info dulu nggak sih Universitas Pendidikan Ganesha tuh di mana? Atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih letaknya ada di mana? Nah, jadi Universitas Pendidikan Ganesha itu adalah salah satu universitas negeri yang berada di Bali dan tepatnya berada di Bali Utara. Nah, jadi Universitas Pendidikan Ganesha itu adalah salah satu universitas terbesar di Bali yang berlokasi di Kota Singaraja, yang mana Kota Singaraja itu terkenal akan Pantai Lovinanya dan juga terkenal karena lumba-lumbanya Mbak Elsa. Wah, jadi Mas asal Bali gitu ya? Iya Mbak. Nah, mungkin dari Mas Aji sama Mas Ander nih, ada yang mau ditanyain atau belum? Ada nih. Nah, di Vietnam ini Mas Wirya ini magangnya bagian apa sih? Sama ngapain aja gitu? Ya, terima kasih Mas Sander atas pertanyaannya. Jadi saya magang itu di Unisys Vietnam Company Ltd yang mana saya ditempatkan di divisi komersial digital marketing. Nah, di divisi ini saya berperan sebagai pembuat artikel untuk diposting di website perusahaan. Dan juga selama magang itu saya diberi beberapa tugas lagi, tugas tambahan. Salah satunya selain membuat artikel tentunya untuk memposting berita-berita yang terdapat pada website perusahaan. Jadi yang seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan itu kan tentunya memiliki website ya. Nah, jadi websitenya supaya tidak sepi, di sana bidang dari divisi komersial digital marketing itu ditugaskan untuk mengisi berita-berita atau hal-hal konten yang kalau kita bisa bilang yang sedang booming lah di tahun 2020 ini. Jadi salah satunya adalah tentang e-sport, kemudian tentang teknologi, tentang gaming, dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak muda seperti K-pop, seperti musik, dan yang lainnya. Seperti itu, Mas Ander. Nah, aku Oke, pengen tahu nih, Mas. menarik. Nah, kan tadi Mas Surya bilang bikin konten ya. Nah, itu tuh bikin kontennya dalam bahasa apa sih, Mas? Bahasa Vietnam atau bahasa Inggris? Kalau misal dalam bahasa Vietnam, Mas Surya ada kesulitan tersendiri nggak sih dalam menyusun kontennya? Kan Mas Surya itu dari Indonesia ya, bukan dari Vietnam. Nah, betul sekali Mbak Elsa. Jadi selama saya magang di Unisys Vietnam Company Ltd itu, saya membuat artikel atau membuat konten itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kebetulan juga di Unisys Vietnam Company Ltd ini tidak orang-orang yang bekerja di sana tidak hanya berasal dari Vietnam, tapi juga dari seluruh negara yang ada di ASEAN. Jadi ada yang dari Filipina, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Pakistan,
Ada yang dari Indonesia dan tentunya ada juga yang dari Vietnam dan ada yang dari Amerika Serikat. Nah, jadi kebetulan bos saya di sana atau manajer saya di sana berasal dari Amerika Serikat. Dan untuk pembuatan kontennya itu kita ada beberapa bahasa ya. Jadi yang saya buat itu dalam bahasa Inggris, kemudian kawan saya yang dari Vietnam itu mentranslate-nya ke bahasa Vietnam. Nah, jadi di website perusahaan itu selain kita memposting dalam bahasa Inggris, kita juga memposting dalam beberapa bahasa seperti bahasa Vietnam dan juga bahasa-bahasa yang ada di Eropa seperti Italia, Belanda, dan juga Jerman, Mbak Elsa. Wah, keren banget ya Mas, berarti bisa belajar banyak bahasa tuh dengan magang di sana. Iya. Iya. Nah itu kan pasti ada proses yang panjang ya Mas ya. Dan gimana sih dulu proses pertama kali Mas Wirya menemukan perusahaan itu, terus habis itu memprosesnya dari apa Masnya lulus dan lain-lain, gimana Mas? Ya, baik. Terima kasih Mas Ander atas pertanyaannya. Ini sebenarnya sangat menarik pertanyaannya. Nah, untuk prosesnya itu tentunya bisa dibilang panjang dan juga rumit ya, karena itu diproses dari dalam kampus pertama. Jadi yang pertama itu tentunya kampus saya mengadakan seleksi. Nah, di seleksi itu ada tes bahasa Inggris, tes wawancara psikologi, kemudian juga ada tes ketertarikan bakat, minat bakat, dan juga tentunya ada beberapa tes lagi yang secara internal di dalam universitas. Nah, jika ada pertanyaan nih, kenapa bisa masuk di perusahaan itu? Apakah ada tesnya seperti itu? Nah, jadi sebenarnya magang ini, kalaupun saya sudah lulus di universitas saya diseleksi lagi oleh perusahaan tempat saya magang ini. Nah, jadi fasilitator dari penghubung universitas dengan perusahaan ini adalah namanya SEAMEO, yaitu adalah organisasi dari para menteri pendidikan di seluruh negara ASEAN. Nah, itu sebagai penghubungnya antara perusahaan dan juga kampus saya. Nah, saya juga diseleksi oleh manajernya, kebetulan namanya Mr. Brian. Jadi saya ditanya minat kamu apa, kemudian motivasi kamu apa, dan juga kelebihan-kelemahan kamu apa yang bisa kamu kerjakan di sini. Jadi itu ditanya seputaran itu. Jadi seperti kita mencari pekerjaan sebenarnya. Nah, gini Mas, ini mungkin pertanyaan aku agak sedikit krusial. Nah, gimana sih cara Mas Surya berbaur dengan lingkungan yang ada di dalam perusahaan itu? Ya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi cara saya untuk berbaur di perusahaan itu, kebetulan saya adalah tipe orang yang ramah, jadi saya mudah bergaul dan mudah dalam beradaptasi. Kebetulan juga saya sangat tertarik untuk berteman dengan orang-orang baru ya. Jadi saya saking ramahnya itu saya bisa dibilang orangnya SKSD, sok kenal sok dekat. Jadi walaupun saya belum kenal, saya tentu akan membuka pembicaraan lebih dulu. Biasanya yang membuka pembicaraan tentunya saya, entah itu lewat chatting, entah itu dalam langsung mengobrol langsung seperti itu. Dan kebetulan juga di perusahaan tempat saya magang itu orangnya ramah-ramah, jadi lebih mudah juga saya untuk mengenalnya. Nah, untuk kalau ditanya bagaimana cara saya untuk adaptasi di sana lebih cepat itu tentunya untuk awal-awal itu yang namanya hidup di luar negeri kan tentunya ya agak susah ya, terutama beda budaya juga, apalagi Indonesia dan Vietnam itu beda ideologi seperti yang kita ketahui. Nah, itu tentunya kita sebelum berangkat ke Vietnam ada pembekalan lagi di kampus saya sebelumnya dan itu diperkenalkan tentang budayanya, kemudian juga tentang bagaimana kerja yang baik di sana dan tentunya itu membuat saya lebih siap untuk magang di Vietnam. Seperti itu Mbak Elsa. Gitu ya Mas. Mungkin dari Mas aja deh yang mau ditanyain. Mungkin dari aku nih Mas, untuk kendala yang dialami ketika magang itu apa aja Mas? Ya Mas, selain dari Ya. perbedaan budaya. Ya, untuk kendala saat saya magang itu saya memiliki pengalaman untuk di awal-awal saya berada di Vietnam itu tentunya ada di bahasa ya. Karena bagaimanapun juga selancar apapun kita bahasa Inggris tentu perbedaan cara berbicara bahasa Inggris orang Indonesia, orang Amerika, dan orang Vietnam itu kan tentu ada berbeda ya. Jadi kadang saya tidak mengerti apa yang dia bicarakan, kadang mereka juga tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Jadi itu harus dibutuhkan adaptasi dulu.
karena cara berbicara bahasa Inggris orang Vietnam itu cenderung lebih berbeda ketimbang bahasa Inggris orang Australia dan orang Indonesia. Jadi untuk kesulitan yang saya alami selama magang itu tentunya dalam hal komunikasi. Nah, di komunikasi itu juga kita sering miskomunikasi ya antar anggota. Jadi antar tim itu saat bekerja mungkin saya yang salah nangkep atau teman saya yang salah nangkep perintah dari bosnya itu, dan awal-awal saja sih sebenarnya, mungkin di hari pertama sampai hari ketiga saja. Dan kendalanya itu adalah di jam kerjanya, Mas. Jadi jam kerja di Vietnam dengan jam kerja di Indonesia itu beda banget. Kalau di Indonesia kita kan bekerjanya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam ya. Nah, itu kan untuk magang. Nah, kalau di Vietnam itu kita magang itu bekerjanya itu seperti orang yang memang sudah kerja di sana. Jadi pertama kali saya magang di sana itu body saya shock seperti itu. Jadi saya hari pertama karena bayangan saya adalah seperti orientasi pengenalan itu, ya bayangan saya kan mungkin hanya 1 jam sampai 3 jam ya berada di kantor, dan ternyata itu saya 12 jam ada di kantor. Nah, jadi saya benar-benar shock banget karena sebelumnya tidak diinformasikan bahwa hari pertama itu langsung bekerja seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk kendalanya di hari pertama aja sih, di awal-awal itu karena butuh adaptasi. Seperti itu, Mas Haji. Wow, kerja 12 jam ya lumayan juga nih. Mas Surya tuh waktu di Vietnam sempat nggak sih homesick gitu, kangen sama Indonesia? Nah, kalau ditanya kangen dengan Indonesia, tentu kangen banget. Bahkan saya jujur aja, waktu di Vietnam itu saya pernah nangis ya, karena saking kangennya. Kan seperti yang kita tahu, yang namanya bekerja atau yang namanya magang itu kan pernah dimarahin bos, kemudian juga kadang pernah berselisih dengan teman. Nah, itu tuh tentu dengan perbedaan budaya dan juga jarak, itu tentunya kita bingung ya, bagaimana cara mengekspresikan emosional kita. Nah, jadi saya waktu itu pernah saking kangennya, jadi saya sempat waktu itu apa ya, bisa dibilang sih sebenarnya belum jam istirahat, tapi saya pergi aja ke dapur di perusahaan, dan di sana saya hanya melihat pemandangan. Kebetulan kantor saya tinggi banget ya, jadi ada di lantai atas itu, saya ngelihat dari atas, wih kapan ya saya bisa balik lagi ke Indonesia, benar-benar saya kangen banget. Di sini saya shock, benar-benar tidak kuat, karena kan awal-awal magang itu. Tapi ya udah, bagaimanapun juga udah jadi bubur ya tentu saya harus jalani seperti itu. Seperti itu Mbak Elsa. Tapi nih, kalau disuruh milih nih, Mas Surya tuh lebih pingin banget tinggal di Indonesia atau tinggal di Vietnam? Nah, kalau ditanya ingin milih tinggal di Vietnam atau tinggal di Indonesia, tentu saya akan milih tinggal di Indonesia ya. Bagaimanapun juga, saya dari kecil itu kan sudah tahu budaya Indonesia, jadi seluk-beluk yang ada di Indonesia itu saya lebih mengenal daripada yang ada di Vietnam. Cuma nih Mbak Elsa, nah ada salah satu fakta unik yang ada di Vietnam nih. Jadi makanan-makanan atau barang-barang yang ada di Vietnam itu bagi saya, bagi orang Indonesia itu murah banget di sana. Karena kebetulan mata uang kita itu kan lebih tinggi ya nilainya daripada mata uang di Vietnam. Jadi apapun yang kita lihat di Vietnam, seberapa mahal pun harga di sana, bagi mata uang kita itu murah banget, Mbak Elsa. Jadi di sana saya ingat banget, jadi saya pulang pergi ke kampus di Vietnam dan juga ke kantor di Vietnam itu kan selalu menggunakan GrabCar ya. Dan di sana biayanya murah banget. Di sana hanya kurang lebih sekitar 15.000 dong. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5.000 rupiah, dan itu mobilnya besar-besar di sana. Jadi menggunakan Fortuner, menggunakan Pajero, dan kalau kita di Indonesia kan mobilnya kecil-kecil ya. Dan di sana itu benar-benar murah banget. Soal makan juga, kalau di sana untuk biaya makan itu tentu murah. Seminggu kurang lebih bisa menghabiskan 320.000 dong, dan kalau dirupiahkan itu sekitar 200.000 rupiah. Jadi itu untuk makan seminggu aja kita sudah murah banget biayanya di sana. Nah, mungkin ada suatu fantasi tersendiri ya. Jadi kalau di Vietnam itu saya mungkin lebih sukanya tuh mungkin hidup ya 1 tahun aja udah cukup lah di sana. Dan selebihnya tuh saya lebih memilih tinggal di Indonesia, Mbak Elsa. Wah, murah banget ya ternyata biaya hidup di Vietnam. Jadi kepikiran nih mau liburan ke Vietnam gara-gara saking murahnya. Betul banget. 5.000 Iya. kan buat PP, terus Iya, sebulan gitu. 200 ribuan. Itu tuh hidup Satu minggu. aku di Satu minggu. Satu minggu. 1 minggu Satu 200 minggu, ribuan. ya. Cukup murah sih. Aku 1 minggu tuh sekitar
Iya, Lagi jutaan bulan kan kalau kita di ya. Indonesia. Enggak sih, Padahal enggak cuma juga. mahasiswa loh. Heeh, Iya, iya. itu dia. 1.000 itu seminggu tuh nggak mungkin di kota besar ya. Apalagi di kota-kota besar di Indonesia pun nggak mungkin gitu. Tidak mungkin. Iya. Itu tuh 200.000 tuh cuman bisa makan di FKG seminggu, Ner. Iya Iya. sih, kalau misalnya di Karena ya, kebetulan juga ya kalau misalnya di ini sih di Malang sih 200.000 seminggu nggak tahu ya. Tergantung orangnya sih. Sumpah 50.000 tuh 2 hari kayak, aduh, udah cukup. betul betul. Karena memang sih saya makannya itu nggak terlalu banyak ya. Jadi apalagi kan ada di kantor 12 jam nih. Jadi ya udah apa yang bisa saya beli gitu loh kan hanya berada di kantor, duduk dan istirahatnya cuma 1 kali dan ya tentu uang saya jadinya nggak terlalu banyak keluar. Mungkin di hari Jumat, Sabtu, Minggu aja sih uang saya keluar lebih banyak di sana. Terus di sana tuh hiburannya apa Mas ya? Hiburannya ke sana kalau misalnya Mas Widya kan untuk habisin waktu gitu selain untuk magang. Kalau untuk hiburan di Vietnam itu saya biasanya sih sama teman-teman ya jalan-jalan di keliling-keliling kota dan juga kebetulan saya berada di Ho Chi Minh. Nah itu adalah kota terbesar di Vietnam. Di Ho Chi Minh itu seperti kalau bisa dibilang seperti di Jakarta ya. Jadi gedungnya tinggi-tinggi, mewah-mewah dan juga banyak sekali ada objek wisata dan juga ada tempat-tempat hiburan. Nah, kebetulan saat itu adalah apa namanya ya? Bisa dibilang musim COVID ya, tapi saat itu saya di Vietnam itu tidak terlalu booming sih beritanya, relatif aman di sana. Jadi tidak semua tempat itu buka kebetulan. Jadi saya tempat hiburan itu mungkin hanya ke mall, kemudian juga hanya nongkrong-nongkrong aja di kafe dan juga di restoran. Mungkin seperti itu aja, Mas Sander. Oke. Dan juga untuk apa ya, bisa dibilang kalau untuk toko, untuk mall di sana itu beda banget dengan mall yang ada di Indonesia. Nah, saya bukan bermaksud bagaimana, berdasarkan penilaian dan juga pengalaman saya, kalau di Indonesia itu mall-nya lebih menarik ya. Jadi lebih banyak ada pilihan tempatnya, kemudian ada lebih banyak produk-produknya. Sedangkan kalau di Vietnam itu yang saya rasakan pengalaman saya pernah ke suatu mall dan itu mall-nya itu seperti mall-mall jadul gitu loh. Jadi seperti yang ada di Korea Utara. Kebetulan kan Korea Utara dengan Vietnam itu kan satu ideologi ya. Jadi ya mirip-mirip seperti itulah tempatnya. Oke. Iya. Berarti lebih enak di Indonesia ya kalau misalnya ini ya. Lebih enak di Iya, rumah. betul. Betul di Indonesia lebih enak. Mungkin ini terakhir ya Mas dari kita. Tips buat Mas Surya buat ke teman-teman nih yang mau magang ke luar negeri apa aja sih yang harus disiapkan terlebih dahulu supaya waktu di sana sedikit terbantu lebih mudah. Nah, terima kasih Mbak Elsa atas pertanyaannya. Jadi untuk tips dan trik dari saya itu tentunya kita harus bisa lebih open ya terhadap orang lain. Jadi kita harus lebih mudah bergaul, kemudian juga tentunya dengan magang di luar negeri, kita kan tidak serta-merta hanya sosial aja ya, berjiwa sosial tinggi. Nah, jadi kita persiapkan juga dari bahasanya. Jadi saya kebetulan dulu saya benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, jadi karena saya punya motivasi untuk magang di luar negeri, kemudian untuk studi di luar negeri, jadi saya mengikuti berbagai macam himpunan atau organisasi yang menggunakan bahasa Inggris di kampus saya. Jadi saya sekalian belajar, kemudian juga menambah teman, dan juga aktif dalam mencari informasi sih terhadap negara yang ingin kita jadikan tempat magang. Semisal contohnya seperti di Vietnam, jadi sebelum saya berangkat itu, saya cari tahu dulu budaya Vietnam itu seperti apa, kemudian ideologinya seperti apa, budayanya seperti apa. Jadi itu akan menambah pengetahuan kita dan kita tidak akan salah perbuatan sih di sana. Jadi perbedaan negara dengan di Indonesia itu tentunya banyak banget perbedaannya. Jadi kita harus nyari info dulu sih di luar negeri. Mungkin seperti itu tipsnya Mbak Elsa. Nah, mungkin dijauhkan dulu ya untuk sesi sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terus tunggu video learn selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. See you next time. Dengerin ya sampai Dadah.